Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kak, kalau lagi merhatiin ya beberapa musim terakhir ini, Tottenham Hotspur ini seperti menjelma menjadi salah satu kekuatan di sepak bola Inggris ya, Kak, ya. Karena walaupun banyak bulian gitu terhadap dia yang nggak pernah dapat trofi gitu ya. Atau logonya kayak ayam. Ayam sayur. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kalau dia tuh menjadi salah satu klub papan atas lah di Liga Inggris ya, atau menghasilkan pemain berkualitas ya, yang pada akhirnya dibeli tim lain juga gitu. Nah, tercatat ya tim ini tuh nggak pernah keluar dari 6 besar, Kak. Keren. Sejak musim 2009-2010. Bahkan ya kayak dalam 3 musim beruntun nih dari 2015-2016, di Lillywhites ini selalu menempati 3 besar di setiap musimnya dan selalu finish di atas Arsenal sejak musim 2016-2017. Karena itu capaian tertinggi mereka bukan trofi. Iya. Di atas Arsenal. Dan sampai musim 2020-2021 atau kemarin, mereka ini selalu main di Eropa. Keren. Musim ini pun kayaknya gitu ya. Iya, ini Di Champions lagi bahkan. ini belum berakhir musimnya tapi sudah dipastikan sih mereka main di Eropa. Main di Eropa ya. Saat kita syuting. Iya, benar juga. Meski memiliki prestasi yang menanjak, namun Spurs ini masih memiliki celak lah. Maksudnya masih ada minusnya karena yang paling utama tentu adalah keringnya trofi tadi dalam prestasi mereka gitu dalam 10 tahun ini. Nah, kesebelasan yang identik dengan warna putih ini tidak pernah lagi mengangkat piala sejak tahun 2008. Ya, udah lebih dari 10 tahun lah. Nah, meski telah memiliki banyak pelatih berkualitas dan juga pemain berkualitas, mereka juga tetap kesulitan memberikan piala kepada fansnya. Gitu. Benar. Nah, sosok terakhir nih yang sanggup memberi gelar kepada Spurs itu adalah Joan de Ramos. Jadi pria asal Spanyol ini datang pada Oktober 2007. Dia menggantikan Martin Jol yang dipecat. Dia tiba-tiba dipecat kan, Jol dipecat. Wah, Jol dalam bahasa Sunda ya, Jol. Nah, waktu itu Spurs itu menjalani musim yang buruk, Kak. Karena cuma meraih 1 kemenangan dalam 10 pertandingan pertama mereka di Liga. Satu-satunya kemenangan itu mereka dapat dari Derby County, mungkin bukan Derby Romero. Yang merupakan tim terlemah pada musim ini. Jadi wajar gitu ya. Nah, prestasi bersama Sevilla menjadi alasan kenapa si Spurs ini memilih Joan de Ramos untuk menjadi next pelatih. Nah, sejak awal musim dia sebenarnya udah didekati oleh Spurs nih. Namun si Joan de Ramosnya mengaku belum bisa menerimanya karena ya waktu itu masih terikat kontrak dengan si Sevilla. Bener. Nah, Spurs juga waktu itu membantah dengan menyebut kalau mereka tidak pernah memberikan tawaran apa-apa kepada Joan. Jadi dua-duanya aja kayak jual mahal gitu. Iya, Enggak ditawarin kok. Enggak ada tawaran. Kayak ya hubungan-hubungan aja gitu. Nah, tapi ketika si waktu itu Joel dia dipecat. Spurs ini serius menawar Joan de Ramos pada akhirnya. Nah, waktu itu tawaran kontraknya adalah 4 tahun yang akhirnya memilih akhirnya membuat si Ramos ini resign. Nah, prestasi Spurs di Premier League sama Joan de Ramos sebenarnya enggak mengalami perubahan yang signifikan sih, Kak. Mereka tuh tetap jadi tim yang inkonsisten gitu. Kadang hari ini menang, besoknya imbang, terus lagi kalah. Kayak gitu aja terus. Bahkan ya sepanjang Januari sampai Februari, mereka tuh cuma menang 1 kali di Liga, Kak. Jadi saking inkonsistennya lah gitu. 6 dari 7 pertandingan terakhir di musim 2007-2008 itu bahkan cuma membuahkan 7 poin. Artinya berarti ya dia mungkin cuma kayak sekali menang dan sisanya seri lah gitu. Dan ini membuat Spurs finish di posisi ke-14 atau finish terendah mereka sejak 2004. Malah jadi penurunan ya. Malah jadi penurunan sama si Ramos. Nah, si penampilan buruknya ini juga berlanjut ketika mereka kalah dari Manchester United pada gelaran Piala FA dan juga PSV Eindhoven pada 16 besar Piala UEFA. Jadi mereka masih main di Eropa tapi ujung-ujungnya tetap kalah juga. Nah, meski begitu si Joan de Ramos ini membayar tidak konsistennya pada untuk Spurs dengan penampilan apik pada ajang Piala Liga. Jadi ya walaupun di Liga ngos-ngosan tapi di Piala Liga dia Piala Ciki ya. Iya, ciki-cikian. Nah, turnamen ini tampaknya berada dalam sasaran Joan de Ramos sebenarnya ketika dia memilih kayaknya emang untuk di Liga agak sulit nih untuk musim pertama, jadinya dia bisa memfokuskan diri di Piala Ciki aja gitu. Nah, setelah menang melawan Blackpool pada debutnya di ajang tersebut, laju Spurs tidak terhentikan. Mereka mengalahkan Manchester City 2-0 pada babak perempat final. Nah, waktu itu Spurs ini bahkan bermain 10 orang lebih ketika 70 menit waktu berjalan ada kartu merah yang diterima oleh Didier Zokora. Jadi waktu itu ya walaupun tidak konsisten di Liga tapi di kompetisi ya Liga di ajang Piala Liga dia dengan skuad yang sama masih bisa menanjak. Ya. Dan di babak semifinal nih, Kak, Spurs ini menyingkirkan rival abadinya Arsenal. Nah, ini prestasi lagi. Nah, dia kan main imbang ya di leg pertama.
Dan saat main di kandang sendiri, Spurs ini kayak mengamuk gitu. Menggila. Dia mengalahkan Arsenal dengan skor 5-1. Kemenangan ini jadi kemenangan pertamanya Spurs atas Arsenal pada North London Derby sejak 1999. Wah, itu juga berarti udah lama. Udah lama banget. 10 tahunan. Dan ini jadi kemenangan terbesarnya Spurs atas Arsenal sejak 1983. Hasil ini bikin membawa Spurs kembali ke Wembley untuk menjalani final Piala Ciki tadi sejak 2002. Nah, ini bahas kita yang tadi segmen 1 nih, si Balak yang menjadi sialnya Chelsea. Masih ada hubungannya nih. Pada akhirnya si Spurs ini di final bertemu Chelsea. Nah, dia waktu itu pertandingannya seru karena sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol Didier Drogba. Nah, waktu itu gol penalti Dimitar Berbatov pada menit 70 membuat pertandingan harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Nah, pada menit ke-94 Jonathan Woodgate menjadi pahlawan karena sundulannya membuat bola bergulir pelan ke gawang Chelsea sekaligus membawa Spurs menjuarai laga tersebut. Nah, trofi tersebut memang cukup berkesan buat Spurs karena mereka memutus puasa gelar yang sudah mereka jalani selama 9 tahun. Tapi ambisi Juande buat mengulang prestasi serupa ini justru sirna hanya setahun setelah ia ditunjuk sebagai pelatih. Soalnya hasil buruk di sepanjang musim 2008-2009 membuat si Juande ini akhirnya dipecat dan diganti oleh Harry Redknapp. Ini sebuah ironi lah karena waktu di pramusim Spurs ini tuh bagus banget. Sementara pas prakteknya jelek. Jadi juara dapat trofi bagus di pramusim, tiba-tiba musim selanjutnya turun lagi. Nah, pemilik nama lengkap Joan de la Cruz Ramos Cano ini tentunya menjadi salah satu yang paling disalahkan lah waktu itu karena hasil buruk sepanjang musim itu. Meski begitu dia menolak untuk disalahkan sepenuhnya gitu sama media karena dalam interview dengan Guardian si Joan de Ramos ini menunjuk sang direktur olahraga Damien Connolly sebagai penyebab utamanya karena waktu itu Joan de kehilangan Robbie Keane dan juga Dimitar Berbatov. Iya, Berbatov ke MU kan. Benar, secara bersamaan gitu. Waktu itu ya pemain kunci yang bisa membawa Spurs naik sebenarnya malah dilepas gitu. Nah, si Joan de ini yang meminta waktu itu meminta pengganti kan pasti ketika pemain dilepas. Waktu itu meminta Samuel Eto'o dan juga David Villa sebenarnya. Tapi si Damien ini tidak memenuhi keinginan. Kayak Ed Woodward sebenarnya. Dia jadi kayak pelatih udah bagus nih, tapi kalau di board atas gak ACC bagaimana gitu susah. Nah, sebaliknya dia harus menerima Darren Bent dan juga Roman Pavlyuchenko yang sebenarnya bukan target utama dia tadi. Nah, setelah Juande sederet pelatih hebat ini datang silih berganti untuk melatih Spurs. Mulai dari Harry Redknapp, Andre Villas-Boas, Boas Salosa. Bukan, itu bukan permainan kata dilanjutin loh. Mauricio Pochettino bahkan sampai Jose Mourinho. Benar, Jose Mourinho yang katanya jaminan gelar. Tapi dia dipecat di final. Sebelum final main dia dipecat. Emang kocak juga ini atasnya. Iya, Spurs ya. Jadi sayangnya tidak ada satupun yang bisa memberikan trofi kepada Spurs. Solusinya sebenarnya bisa aja dengan merekrut Indra Shafri. Itu lebih jaminan trofi ya. Aduh. Nah, waktu sepanjang tadi gonta-ganti pelatih, prestasi terbaik mereka hanya mentok sebagai runner up Piala Liga 2009. Nah, waktu itu ya itu tadi capaiannya selain itu adalah semifinalis Piala FA 2010, semifinalis Piala FA 2012, runner up Piala Liga 2015, runner up Premier League 2017. Runner up mulu. Iya. Ini kayaknya Balak dikutukannya nyangkut di sini. Nah, ada juga semifinalis Piala FA 2017, semifinalis Piala FA 2018 dan dan runner up Liga Champions 2019. Wah, itu tinggi banget ya. Ini paling tingginya kayaknya. Waktu lawan Liverpool kan. Betul. Jadi ya kayak gimana ya? Dia lebih cocok jadi kalau misalnya ada penghargaan gitu juara yang harapan. Karena dia selalu berharap untuk dapat trofi gitu tiap tahunnya. Aduh, ya unik banget ya Kak. Betul. Tottenham Hotspur ini dan kita pun kayaknya masih belum tahu sampai kapan sih kalau dibilang kutukan kali ya kutukan ini berakhir. Mungkin ada angin segar setelah pelatihnya baru sekarang Antonio Conte. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu malah makin sial juga. Ya itu tadi pembahasan kita soal Tottenham Hotspur yang susah banget mendapatkan trofi. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda program Sepak Bola untuk Anda. Mantap.